Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribu Tawandi di perjalanan Koja Sastra. Seperti biasa di malam Jumat ya. Dan selama 2 jam kita akan ngobrol seputar dunia kesusastraan dan juga literasi. Nah, dan malam hari ini hujan. Enggak sih. Ya, malam hari ini ada tamu spesial yang hadir di studio yang akan kita ajak untuk ngobrol seputar dunia kesusastraan ini nih. Ngomongin soal masalah bahasa Indonesia yang sekarang ini sudah mendunia. Wah, kita patut bangga dong punya bahasa sekarang sudah diakui oleh dunia. Nah, artinya kedudukan bahasa Indonesia sudah nggak main-main lagi nih, sudah bisa sejajar dengan bahasa-bahasa lain. Ya, itu harapan dan cita-cita sekaligus itu sebagai salah satu mungkin upaya bangsa kita ya untuk menciptakan rasa perdamaian di dunia. Wih, gila. Ya, ada 2 tamu yang hadir saya hadirkan di studio kali ini. Ada Bu Dina dan juga ada Bu Sarlita. Yang keduanya ini merupakan pakar bahasa dari Universitas Pekalongan sekaligus sebagai pengelola BIPA. Wow, bukan pipa ya, BIPA. BIPA itu apa? Nah, nanti kita akan tanyakan apa sih BIPA dan terus kemudian fungsinya apa sih? Terus hubungannya apa dengan bahasa Indonesia? Nah, maka kita sapa saja dulu langsung yang sudah hadir di studio. Kayaknya sudah nggak sabar pingin pingin ikutan ngoceh juga ya di studio. Halo, selamat malam. Halo Kang Ribut. Kompak banget. Ampun. Kita punya yel-yel nih lama-lama nih. Wah, lama iya ya. Wah, lama ya kita nggak ketemu ya. Ya Allah Gusti, akhirnya ketemu lagi. Kangen aku. Udah berapa tahun nih Kang? Berapa ya? 3 tahun ini kayaknya 3 tahun 2022 sampai ya 3 tahun ini. Tapi ya seru sih, ya, seru sih, ya. seru sih, seru panjang sih. umur lah ini, harus nih. Iya, ini program yang aduhai menurut saya, menurut ukuran saya sih. Tapi saya kurang tahu apakah ukuran itu berlaku juga di pendengar kita. Tapi insya Allah iya, karena ternyata dengan Koja Sastra banyak pendengar kita yang akhirnya concern dan juga merasa bahwa, gila keren ya. Kita punya khasanah kesusastraan yang luar biasa keren yang boleh dibilang jarang orang kenal karena mungkin selama ini sastra hanya dikenalkan di bangku-bangku sekolah. Jarang yang istilahnya masuk ke ruang-ruang pribadi masyarakat umum secara umum dan Koja Sastra ini coba menghadirkan itu dengan bahasa-bahasa yang lebih ringan tentunya, sekalipun kadang-kala pembahasannya berat. Tapi asik sih. Nah, gimana kabar berdua? Alhamdulillah. Ini Bu Sarlita baru mendarat ini. Baru mendarat ya bener. Dari mendarat Dari Jakarta sih. Masih Jakarta. Gila dari Jakarta. Nah, sekarang bolak-balik Jakarta Pekalongan ceritanya. Itulah. Gila. Acara apaan di Jakarta? Ya itu Mas, aku alhamdulillah kemarin kepilih atau lolos seleksi ini sih pengajar BIPA. Jadi banyak koordinasi sama Kemendikdasmen ya gitu. Cuman belum penugasan belum turun nih. Jadi nggak tahu mau terbang kemana abis ini. Nggak boleh milih sendiri? Tidak. Tidak, harus nurut. Oh gitu. Andai kan mengandaikan juga boleh kan? Boleh. Andai kemudian akhirnya boleh memilih mana kira-kira yang pingin dikunjungi? Eropa. Iya. Kok ibu yang semangat ya? Kalau aku sih pengen New Zealand sebenarnya. New Zealand. Tapi sebenarnya ada ketertarikan tapi takut itu ke Rusia. Pengen. Oh, takut kena bom. Iya. Ya Rusia kan lagi bahaya ya. Tanda kutip. Cuman faktanya itu bahasa Indonesia di Rusia itu mereka itu sangat-sangat antusias banget. Betul. Banget. Bahkan banget. prodi bahasa Indonesia itu terbanyak di Rusia. Iya. Itu anehnya, tapi kok nggak aman ya negaranya? Iya, nggak aman karena mereka punya kebijakan politik luar negeri yang luar biasa sih. Saya apresiasi sih sebenarnya.
paling berani banyak loh itu. berani tampil itu Rusia keren banget. Betul. Dan memang kalau kenapa orang Rusia banyak yang antusias dengan bahasa Indonesia, saya pernah juga nonton sebuah apa ya, tayangan pendek itu. Seorang mahasiswa ketika Mahathir Muhammad atau siapa sih, bukan Anwar Ibrahim, berkunjung ke Rusia, yang ditanya soal sastra Indonesia, Betul. kan gila ya. Aku loh, ini kan Perdana Menteri Malaysia, kenapa Iya. yang ditanya sastra Indonesia? Kan aneh, artinya mereka lebih dekat dengan kebudayaan dan juga sastra Indonesia daripada Malaysia. Betul. Ya sekalipun akhirnya si Anwar Ibrahim ya dia menjawab dengan sangat terbuka bahwa iya saya juga kenal dengan orang-orang nama-nama yang dia sebut tadi. Iya. Wah artinya memang kita nggak kalah sih dengan bangsa-bangsa di tetangga kita gitu. Keren. New Zealand, apa alasannya pengen ke New Zealand? Nggak tahu, New Zealand tuh karena sistem pendidikannya keren di sana gitu kan. Di sana kan free for everything dari lahir bukan dari lahir, pendidikan itu berarti dari PAUD sampai pendidikan tinggi itu free untuk semua warganya. Itu kan keren ya. Ada pemerintahan yang benar-benar sebegitu concernnya ke pendidikan gitu. Jadi pajaknya memang besar di New Zealand, tapi pajaknya tuh jadi ngomongin pajak ya enak ini. Jadi akhirnya pajaknya tuh benar-benar dimanfaatkan dan masyarakat tuh ini ya mendapatkan manfaat gitu dari pajak. Ya. Itu beneran 0 rupiah loh. 0 rupiah, 0 sana ya, 0 New Zealand apa sih? Dolar ya? Iya, itu. Gila Itu ya. sih. Jadi saya mikir pengen ke negara yang concern ke pendidikan sampai guru itu udah levelnya tuh setara dokter lah di sana, itu benar-benar privilege banget gitu. Ya kalau di negara kita kan masih banyak catatan lah ya. Ada MBG ya. aduh Ya ada lah. malah Di ini sana itu malah nggak ibu. ada. Karena New Zealand nggak kenal. What is MBG gitu kan? Ya, itu sih New sebenarnya. Zealand. Gila. Tapi nanti deh kita ceritain lagi soal apa ya? Bagaimana apa ya? Alur perjalanan yang dialami oleh Bu Sarlita ini sampai akhirnya bisa lolos untuk jadi pengajar di luar negeri. Wah gila, aku padahal ngimpi banget loh, pingin banget loh keliling dunia itu lewat jalur ilmu pengetahuan. Kayaknya lebih seru daripada Banget, iya kan? itu juga bayangin. Tapi plot twistnya itu keluar negerinya bukan ngajar bahasa Inggris itu loh. Kan kalau mau padahal kan aku ini ya dosen bahasa Inggris ya. Padahal kan impiannya juga pengen keluar negeri, tapi ya bukan bahasa Indonesia juga gitu. Makanya ini plot twist yang kejutan sih sebenarnya. Tapi justru ini akhirnya menjadi apa ya? Semacam pemahaman baru bahwa ternyata ketika kita belajar bahasa asing, inilah salah satu fungsinya. Betul sekali, betul. Bukan untuk menjadi orang asing, bukan untuk menjadi Kompetensi apa ya, mengajari orang untuk menjadi asing juga, tapi justru kita punya misi untuk apa ya, bila perlu peradaban Indonesia itu menjadi peradaban dunia gitu loh. Betul, Itu loh. sepakat. Iya, aku mikirnya gitu. Iya. Makanya harus banyak-banyak deh cetak mahasiswa dan sarjana yang memang benar-benar bisa menguasai bahasa asing tapi juga terampil dalam bahasa sendiri. Betul. Sepakat. Nah Bu Dina, gimana kabar? Alhamdulillah saya juga baru mendarat karena habis dari air. Aduh, ini agak bahaya ya. Ya apa emang itu realita. Realita itu perlu juga diceritakan. Aduh, sudah berapa hari Bu? Oh tempatmu kena banjir juga? Iya sih, cuman jalan depan aja. Tapi lumayan lah ya, lumayan akses lah. susah ya. Ya memang sausum-usumi ya jadi Pekalongan ki ya kalau musimnya hujan ya kebanjiran gitu bisa, musimnya kering ya nggak ada air gitu ya. Iya, Jadi ya biar sama kayak yang lain lah. Balance lah ya. Itu balance kehidupan yang balance banget ya. Ini balance-nya sama kayak bahasa Inggrisnya Bu Sarlita sama bahasa Indonesianya saya. Masya Allah. Kita emang bisa collab lah. Gitu. Oke. Nah tadi jadi perjalanan juga kena itu air juga. Iya.
kena genangan-genangan Sama air. tadi aku siang itu ya, siang-siang diajak makan ke daerah Pandansari. Hujan deras kan. Aku tuh nggak ngerti. Ternyata kalau di wilayah selatan juga kalau hujan sama. Lapang-lapang. Iya. Oh iya ya. Di daerah Warongasem Gapuro itu. Ya ampun, ini air tinggi. Mobil aman nggak ya? Deg-degan saya. Deg-degan. Aman deh, aman ya, nekat aja dus, aman, alhamdulillah gitu. Ya deg-degan juga sih kalau udah hujan gitu. Aduh. Bapak lewat jalur darat apa jalur air nih? Jalur darat semi air. Iya. Gak ngerti ya. Kenapa Tulisan jalur? yang ribut kemarin itu kan kayak gitu ya. Jadi jalanan di Pekalongan itu udah berubah jadi kali sekarang. Iya, aku bikin status itu karena kemarin depan ini Jalan Kurinci ini luar biasa. Tinggi banget. Kayak sungai ya. Tapi alirannya luar biasa, terus kayak sungai beneran. Nah, itu adalah kearifan lokal. Kearifan lokal betul. Nah, ya Allah. Bu Rina, kesibukan apa ini yang terbaru? Ya, ini lagi dapat tugas baru jadi pengelola BIPA. Nah, selain jadi Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, ada tugas tambahan lagi jadi Ketua BIPA Unikal. Wih, ketuanya Unikal dirimu. Oh iya dong. Wah, keren. Udah sohiban sama Bu Sarlita, jadi bukan kerennya gitu. Nepotisme ya. Ya, oh, keren. Kirain itu ketuanya Bu Sarlita. Bu Sarlita Kepala lembaga bahasanya. Bahasa. Program BIPA di bawah lembaga bahasa. Oh, gitu. Tapi ngomong-ngomong BIPA apaan? Nah, BIPA ini itu boleh dong. bahasa Indonesia bagi penutur asing. Bahasa Jadi Indonesia memang bagi kita penutur asing. mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing yang datang ke Indonesia ataupun yang kita mengajarkan di luar negeri. Gitu. Nah, nanti kalau di Unikal itu udah BIPA sejak 2000 sekitar 2012 itu sudah mulai ada dari datangnya mahasiswa asing ke Unikal. Itu awalnya kita memang belum mengajarkan BIPA ya, tapi kalau ada orang datang ke kita, kenapa kita tidak sampaikan budaya Indonesia gitu. Nah, budaya itu kan dimulainya dari bahasa ya, Kang. Kalau misalnya mereka nggak paham nih apa bahasa kita gimana, mau bisa komunikasi dengan baik, mau bisa kenal budayanya dengan baik, bahkan mungkin literasi kita juga bisa dikenal dari kemampuan mereka berbahasa Indonesia. Walaupun mungkin tingkatannya beda-beda ya. Jadi yang penutur yang baru bisa kosakata dasar sampai yang nanti levelnya sudah mahir. Oh, berarti ini semacam lembaga gitu ya? Atau apa sih? Kalau di kampus itu dia BIPA itu Dia sebagai di apa? bawah lembaga bahasa. Di bawah lembaga. Salah satu program. Program ya, lebih ke program ya. Program. Oh. Program tapi bukan yang kayak program studi yang menerima mahasiswa baru itu tidak gitu. Jadi memfasilitasi sebenarnya tidak hanya mahasiswa ya Bu Dina ya. Misal nih ada tenaga kerja asing yang di Pekalongan kan Iya. iya kan itu kan misalnya ini ada yang dengerin nih di radio atau di TikTok udah di Pekalongan tapi kesulitan pakai bahasa Indonesia. Nah, boleh tuh ke kita gitu. Ini peluang sih. Iya banget. Kalau secara bisnisnya, ini peluang gede nih. Karena bentar lagi kan yang sudah jalan sih sebenarnya ya, kayak Industri kan udah jalan ya. di Batam itu kan sudah Industri yang industri dari internasional ini kan. Iya, betul. Wih, keren kan. Jadi supaya orang asing ini nggak ngeremehin kita juga. Iya. Iya. Ya kan? Iya. Kan kita itu agak kesulitan loh ketika ada orang asing datang terus kita mau ngomong bahasa Inggris Bahasa Inggris nggak plegu, bisa. gitu kan. Betul. Wah, ini tampangnya agak Chinese, alah bahasa Mandarin Mandarin apa apa lagi, ngertinya cepet goceng. Yang mereka sendiri nggak ngerti. Sifat kali aja ya. Oh iya lagi. Bentar lagi. Bentar lagi. Bentar lagi cuma gong si focoy gitu. Nah, akhirnya ini adalah pemosisian bahasa yang keren sih dengan program ini. Nah, ini program memang inisiatif kampus kah atau ada kaitannya dengan lembaga di luar kampus gitu?
Inisiasinya dari prodi PBSI sih Kalau sebenarnya dulu di itu. bahasa Indonesia itu kan ada mata kuliah, kuliahnya, Mm-mm. namanya pembelajaran BIPA. Hmm. Jadi mahasiswa bahasa Indonesia itu dapat mata kuliah itu memang sengaja untuk menangkap peluang ini. Kalau sebenarnya kebutuhan guru bahasa Indonesia di luar negeri itu sangat banyak gitu. Orang kalau mikir kan gini, ngapain kuliah bahasa Indonesia, orang udah bisa bahasa Indonesia gitu ya. Nah, kalau di bahasa Indonesia memang belajarnya bahasa Indonesia. Ada beberapa juga dikasih pembelajaran tentang bahasa Inggris, bahasa asing begitu untuk nantinya bisa go internasional gitu. Punya karir juga Punya di BIPA. karir gitu. Di BIPA-nya bahasa Indonesianya bagus, kemudian ditambah kemampuan bahasa asingnya juga bagus, itu kan jadi modal banget nih. Ini udah Oke. contohnya udah ada di sebelah saya. Mantap. Ini keren. Artinya ada semacam tawaran paradigma baru ya mengenai bekerja di luar negeri itu tidak kemudian menjadi TKI ataupun TKW ya kan, Jadi yang guru kan. tapi menjadi pengajar dan mengajarkan bahasa Indonesia, budaya Indonesia. Keren. Artinya nah ini dia, ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa Anda bisa kok bekerja di luar negeri hanya dengan belajar bahasa Indonesia misalnya. Wah, artinya ini peluang besar untuk menciptakan lapangan kerja baru, peluang-peluang baru. Karena ya benar sih, semakin banyak negara-negara yang semakin meminati pembelajaran bahasa Indonesia. Di Kongo aja orang bisa bahasa Indonesia lewat TikTok gitu kan. Heran aku ya. Itu iShowSpeed itu loh yang datang ke kita. Dia kan sekarang kalau kemana-mana pakai bahasa Indonesia. Padahal cuma sekali datang ke Indonesia. Tapi jadi fasih ya. Tapi jadi malah jadi ini corong bahwa Indonesia tuh udah kemana-mana gitu. Ah. Bule malah amazed. Aku tuh ngikutin ini TikTok ya. Bule tuh malah kalau ada orang sesama bule yang bisa bahasa Indonesia, mereka tuh kayak, "Loh, kok kamu bisa bahasa Indonesia sih?" gitu. Iya. Gitu. Ya. Ya kebanyakan karena tinggal di sini selama 3 bulan minimal gitu. Nah, Iya ya, ini menarik. Tapi nanti deh, saya simpen dulu deh pertanyaannya. Oke. Kita mesti break sejenak untuk menyimak kumandang azan waktu Isya untuk wilayah Kota Pekalongan dan sekitarnya. Dan segenap kerabat kerja dan Direksi Radio Kota Batik mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda yang berada di wilayah Kota Pekalongan dan sekitarnya.